Shalom, selamat pagi para pendengar Blessing Morning yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur boleh berjumpa kembali pada pagi hari ini. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita, saya mengajak kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kita akan berdoa. Bapa yang baik, Allah yang kami sembah, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan untuk hari baru yang Tuhan berikan buat kami, dan kami percaya ada berkat penyertaan Tuhan yang terus-menerus ada dalam hidup kami. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami, kiranya Engkau yang akan menopang kami dengan kebenaran-Mu dan hikmat-Mu menyertai kami sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya memberikan tema buat perenungan kita adalah waspada dengan ketamakan. Ketamakan adalah dosa yang sering tersembunyi di balik ambisi, keberhasilan, atau bahkan doa-doa kita. Memang itu sepertinya tidak selalu tampak jahat, namun ketamakan diam-diam akan menggerogoti hati dan menjauhkan kita dari Tuhan dan sesama. Ketamakan membuat kita merasa tidak pernah cukup, meskipun Tuhan telah memberi lebih daripada cukup. Gaya hidup masyarakat modern banyak dipengaruhi oleh budaya konsumtif dan materialisme. Demikian pula kalau kita menyaksikan iklan, media sosial, dan juga tren hidup yang kita lihat melalui film atau tontonan-tontonan lain yang dapat mendorong kita untuk selalu ingin sama seperti yang kita saksikan di media sosial. Iklan barang-barang terkini, rumah besar yang mewah, makanan enak, atau penampilan yang serba mewah menjadi sebuah tawaran yang menggiurkan. Dan kita mengetahui bahwa virus ketamakan merajalela dan tumbuh ketika kita merasa harus memilikinya. Selalu merasa kurang dan tidak merasa cukup dengan apa yang dimiliki karena standar yang dibuat berdasarkan gaya hidup hedonis. Para pendengar Blessing Morning yang dikasihi Tuhan, terutama untuk kaum muda, mungkin saudara mengenal istilah FOMO, yaitu Fear of Missing Out, yang berarti takut ketinggalan atau takut tidak ikut serta dalam sesuatu yang dianggap penting, sesuatu yang dianggap menyenangkan, ataupun yang sedang populer. FOMO sering menjadi pintu masuk bagi ketamakan. Seseorang membeli bukan karena butuh, tetapi karena takut ketinggalan ataupun takut pada tekanan sosial. Ikut berbagai macam kegiatan supaya dapat memenuhi tuntutan tren. Bisa dibayangkan gaya hidup semacam itu akan membuat orang mengalami kecemasan dan akan menghalalkan segala cara untuk memenuhinya. Misalnya membeli banyak barang yang sebenarnya tidak perlu, kemudian meminjam uang demi gaya hidup, atau bahkan mengambil yang bukan hak kita, bahkan merampas dan membunuh. Sebuah contoh tragis di dalam Alkitab tentang ketamakan juga pernah dilakukan oleh seorang Raja Ahab dan istrinya Isabel. Di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-21, kita melihat kisah ini. Raja Ahab ketika melihat kebun anggur Nabot di dekat istananya, ia ingin memilikinya. Nabot menolak pembelian ataupun ganti rugi karena tanah itu adalah
tanah warisan leluhur sesuai dengan hukum dan tradisi Israel. Sebagai akibatnya, Ahab sebagai seorang raja yang berkuasa, ia menjadi kesal dan murung. Istrinya Isabel kemudian merancang rencana jahat, memfitnah Nabot agar dihukum mati. Dan akhirnya mereka merampas kebun tersebut. Ketamakan Ahab bukan karena kebutuhan, melainkan karena keinginan memiliki sesuatu yang bukan miliknya. Ia tidak menghormati orang lain, bahkan ia rela membiarkan kejahatan terjadi demi memuaskan keinginannya. Dan sebagai akibatnya, Tuhan menghukum Ahab dan seluruh keluarganya. Kematian tragis bagi Ahab serta keluarganya ini menunjukkan bahwa Tuhan sangat murka terhadap ketamakan. Hal ini mengingatkan kita bahwa keinginan yang tidak terkendali bisa menghancurkan hidup dan juga menghancurkan relasi kita dengan Tuhan. Lalu bagaimana untuk dapat terhindar dari berbagai hal yang menjurus kepada berbagai bentuk wajah ketamakan di atas? Ayat yang sudah kita baca tadi mengajarkan supaya kita berjaga-jaga dan waspada, agar kita tidak serupa dengan dunia ini. Sering berbagai gaya hidup modern atau berbagai tren akhirnya membuat kita tidak lagi mengikuti kebenaran firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita perlu senantiasa bertanya, apakah semua yang ada dalam gaya hidup modern sekarang ini selaras dengan firman Tuhan? Atau kemudian kita juga melakukan sesuatu yang sudah sejalan dengan kehendak Tuhan atau hanya demi kenyamanan pribadi? Apakah kita juga berani berkata cukup untuk segala keinginan-keinginan yang berlebih? Para pendengar yang dikasihi Tuhan, ketika kita belajar untuk bersyukur setiap hal, setiap berkat yang kita terima, maka kita akan juga dihindarkan dari dosa ketamakan. Apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam kehidupan kita adalah kita mencukupkan diri dengan segala yang ada yang Tuhan berikan bagi kita, sehingga kita pun akan dijauhkan dari dosa ketamakan. Pagi hari ini kiranya kebenaran firman Tuhan boleh menjadi satu pedoman bagi kita. Ketika kita sedang menginginkan banyak hal dalam hidup kita ini, apakah itu sudah selaras dengan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Mari kita akan bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau akan mengajarkan kami untuk dapat puas dengan segala berkat-Mu. Ajarkan kami untuk senantiasa bersyukur dengan setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tolong kami supaya kami dapat mengendalikan segala keinginan kami, sehingga kami tidak jatuh di dalam dosa ketamakan yang tersembunyi di dalam hati kami. Demikian juga di dalam segala tindakan kami. Gantikan segala ketamakan itu dengan rasa syukur dan juga perhatian kami kepada sesama, sehingga kami dijauhkan dari memikirkan keinginan diri sendiri. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Amin. Kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya turun atas kita sekalian berkat
yang daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.